sekian kalinya. Ya, dengan tema yang berbeda tentunya ya. Iya, gantian lah kau jadi moderator. Jadi host ya, nanya-nanya berarti. Ngobrol aja deh kita. Ya. Mungkin tentang apa ya? Ada permasalahan apa sih? Ada isu-isu baru nggak ini? Isu-isu baru ya. Oh, kalau di FYP ku, FYP TikTok, TikTok kan jadi Pak. Ya, boleh. Itu karena mungkin algoritmanya saya seringnya carinya bucin kali ya. Jadi yang lewat itu ada trennya sih nikah di KUA. Terus ada juga orang yang sebelum nikah itu bikin perjanjian pranikah. Gitu-gitulah yang lewat. Jadi pengen belajar juga dan kayaknya nikah di KUA simple ya. Iya. Kayak nggak perlu resepsi, tapi perlu nggak sih resepsi? Nanti kita dikiranya kalau nikah di KUA doang gitu kan, tetangga nanti bilangnya kok di KUA doang sih, kok rahasia sih gitu, padahal kan itu trennya intimate wedding ya, cuma 100 orang gitu. Perlu nggak itu Pak resepsi? Anda sendiri gimana nih Pak, mau resepsi atau di KUA doang? Itu sebenarnya apa ya, subjektif lah istilahnya ya. Benar sih, karena masalah pernikahan itu kan sebenarnya apa sih tujuan dari pernikahan? Esensinya kan apa? Esensinya apa? Nikah kan cuma untuk mempersatukan dua keluarga. Kalau di kompilasi hukum Islam sendiri, nikah itu dikatakan mitsaqun ghalidhon, artinya akad yang kuat. Jadi di situ mereka sudah berkomitmen untuk hidup bersama. Terus resepsi, apa esensinya? Seneng-seneng kah? Atau apakah? Makanya banyak kemarin ketika COVID itu yang mengadakan tanpa resepsi itu banyak sekali kan orang-orang. Karena COVID juga ya. Tapi jadi tren malah sekarang. Tren. Cuman bagi beberapa orang, mereka malu kadang. Iya. Nggak resepsi. Gengsi Pak? Gengsi. Kalau aku sepakat dengan nggak usah resepsi berlebihan lah. Yang penting ada walimahnya kan. Resepsi pun untuk keluarga kecil nggak masalah. Iya. Yang penting nggak gengsi kita. Yang penting ketika setelah nikah. Udah punya planning lah ya. Iya, kalau kita uangnya banyak nggak masalah kita bikin acara banyak. Cuman ketika kita pas-pasan, ya lebih baik digunakan untuk ketika setelah menikah, untuk kebutuhan rumah tangga, membangun rumah, setuju, atau hal lainnya. Dihitung-hitung lah ya. Iya. Sampai di satu daerah tuh Pak ada, saya pernah di sana. Resepsi itu seperti hal yang sangat wajib dan pasti ada mendatangkan kayak bikin panggung tuh pada dangdutnya gitu. Itu kayak wajib banget. Kalau nggak ada itu pasti jadi bahan omongan lah semua sedesa. Dan itu kadang itu nggak semua orang kan kondisi ekonominya sama ya. Ada yang sampai jual rumah atau utang untuk mengadakan resepsi itu kan memberatkan banget kan buat dia. Kayak gitu. Dan itu harusnya diharamkan. Karena memberatkan kita gitu. Karena memberatkan orang nikah kita aja nggak diperberat kok. Kita mampunya seberapa sih? Iya. Mahar kan nggak diharuskan, cuma kan lebih baik yang bagus kan. Lebih banyak kan lebih baik juga. Kalau harus ini harus itu malah kita mempersusah diri sendiri. Sedangkan Islam itu datang untuk mempermudah. Benar. Setuju sih. Berarti mahar ya, mahar yang paling baik itu yang mudah, berarti yang memudahkan atau apa? Gimana sih kalimatnya itu? Mahar yang paling baik, mahar yang memang bisa kita keluarkan. Yang mampu gitu. Mampunya berapa? Ya. Tapi apakah berarti perempuan itu sebenarnya sebaiknya, ini sudut pandang laki-laki berarti nanti ya, itu bilang terserah atau tetap mengajukan tapi mengukur kemampuan calon pasangannya itu? Mahar itu biasanya dipilihkan ataupun dimintakan ke pihak perempuan. Perempuan pengennya mahar apa? Ditanya gitu ya? Ditanya. Karena itu kan untuk perempuan. Iya.
Cuman kalau disebutkan itu kan katanya mahar yang paling baik itu yang perempuan mintanya jangan yang berlebihan. Malah saya mengatakan yang sedikit kan, kayaknya pernah dengar nggak? Yang mampu lah ya. Aku pernah dengarnya yang mampu sih Pak, yang mengukur kemampuan calon pasangannya itu. Jadi nggak yang malah kayak ada satu budaya yang bilang kalau perempuan yang ngasih syarat mahar di atas kemampuan calon pasangannya itu adalah penolakan gitu. Pernah dengar gak sih? Ya nggak sih? Ada budaya kayak gitu sih yang pernah aku dengar. Jadi ya. Cuman di beberapa orang ada loh memangnya maharnya tinggi. Ini emang harus tinggi gitu ya. Memang di harus. Beberapa budaya gitu emang sangat apa ya berarti? Karena latar belakang keluarga atau latar belakang keluarga, mungkin pendidikan. Dan memang value perempuan ini ya. Mungkin ya. Iya. Cuman kalau kita melihat dari agama Islam sendiri, ya perempuan nggak akan memberatkan. Cuman laki-laki juga dikatakan ya sebaiknya memberikan yang lebih terbaik. Ya. Dulu teman saya pernah cerita di daerahnya dia itu kalau misal perempuan S1 itu nanti segimana, S2 itu nanti naik lagi gitu. Ya. Itu kan sebenarnya budaya ya Pak ya, bukan sesuatu yang secara hukum agama itu harus gitu. Ya. Ya, budaya kita memang sangat beragam. Makanya ada namanya hukum adat kayak gitu. Hukum adat. Jadi ya kita menyesuaikan adat tersebut juga, walaupun kita beragama Islam, cuman karena adat itu seperti itu. Jadi kita double gitu ya merhatiin hukumnya. Cuman hal itu kan biasanya nggak absolut juga. Ya apalagi sekarang kayak udah mulai memudar misal budayanya itu kan nanti lama-lama nggak diperhatikan gitu ya Pak. Dan yang mungkin yang agak bermasalah nanti kayak orang tua kita nggak boleh adatnya dari dulu seperti ini gitu. Jadi akhirnya niat yang mempersatukan dua keluarga ini malah jadi ada dramanya gitu kadang. Ya tidak bisa dipungkiri ya, memang ada. Kalau dari sudut pandang perempuan itu gimana sih? Tentang apa ini Pak? Mahar tadi? Iya. Mahar ya sebenarnya subjektif juga. Tapi ada juga gimana ya, kalau perempuan itu bilangnya zaman sekarang yang realistis lah. Jadi ya minta gitu. Maksudnya ada yang diminta, tidak bilang terserah. Seperti diajak makan itu kan jawabnya masih terserah. Tapi kalau mahar pasti ada yang diminta. Walaupun awalnya misalnya semampumu apa gitu. Tapi ada juga mungkin perempuan yang benar-benar terserah. Jadi tergantung kamu menemukan perempuan yang bagaimana. Tapi kalau sudut pandang subjektif saya itu sebenarnya maunya terserah. Tapi karena ada terserah itu, jadi kita nggak bisa ngukur nilai seberapa cowok ini tuh menghargai kita. Menurutku itu adalah indikator untuk penghargaan. Jadi penghargaan bukan beli gitu ya, bukan. Tapi menghargai kita sebagai manusia itu dianggapnya seberapa atau bagaimana sih gitu. Karena mungkin kalau di film-film itu kan kayak seperangkat alat sholat. Maharnya cuma seperangkat alat sholat dong berarti kan yang disebutkan. Iya, yang disebut. Nah, masa kamu ya seperangkat alat sholat itu emang tanggung jawabnya besar. Jadi ya tahulah ya, tapi apakah tidak memberikan harta lain gitu kayak. Jadi kamu menghargai perempuanmu itu segitu gitu, kayak itu bisa dilihat sih. Maksudnya perempuan lihat itu mungkin ya subjektif saya. Jadi ya itu benar sih yang terbaik itu sih. Tapi yang terbaik itu apa ya, didiskusikan saja. Iya, harusnya mau diskusi. Tapi diskusinya tuh berdua Pak. Jadi keluarga kalau misalnya nambah-nambahin kan juga pusing kita Pak. Masa kita ngikutin semua pendapat gitu kan kacau. Iya, terkait mahar ya harusnya kalian berdua sih. Tapi kalau konsep orang yang ta'aruf gimana, kan nggak pernah ketemu dan ngobrol. Gimana tuh? Cari informasi dulu lah. Cari ini ya. kadang ada yang ta'aruf, terus yang komunikasi kan keluarganya. Jadi mereka secara langsung tidak pernah diskusi dan bertemu gitu. Jadi setelah nikah gitu bertemunya Pak kan. Kata siapa ta'aruf? Ya pernah ketemu cuman nggak ngobrol. Mereka tidak bisa secara intens mendiskusikan pernikahan mereka sendiri, tapi keluarganya yang membahas. Ada kasus yang seperti itu,
Jadi berarti mahar itu dari orang tuanya yang diskusi, tidak ya, yang bersangkutan. Jadi meneruskan jadi media gitu. Cuma nanti kadang ada miskom kan kalau misalnya diteruskan sama orang lain atau apa. Nikah tuh banyak drama ya. Drama ya. Iya, di KUA aja udah doang. Ya, besok lah kalau nikah di KUA doang ya. Gratis nggak sih Pak? Gratis ya Pak? Kalau di KUA aja gratis, tapi kalau penghulunya ke rumah kita, transport lah ya. Iya, transport. Itu masuknya ke pemerintah langsung, nggak ada sekarang itu bayar langsung nggak ada. Oh, jadi itu masuknya ke ininya, KUA-nya. Iya, nanti nggak tahu ya prosesnya bayar di KUA atau di transfer. Saya lupa juga. Tapi itu ketika penghulu datang itu bersih, penghulu nggak boleh menerima apapun. Oh, itu kan apa ya? Gratifikasi gitu mungkin ya. Oke. Di KUA aja deh, gratis. Iya. Enak kok KUA sekarang juga. Karena trennya itu jadi mungkin di ini ya, di highlight gitu ruangannya, dikasih banner. Makanya yang pendidikannya sekelas mahasiswa, bukan berarti kita merendahkan yang lain ya. Semua sama kok. Cuman mungkin kita bisa menjadi representasi ataupun sebagai penggerak. Jadi orang lain itu bisa melihat kita orang ini loh kuliah tinggi, dia aja nikah nggak aneh-aneh kok. Dia cuman melakukan di KUA, otomatis kan mereka yang mungkin sebelumnya melihat gengsi ini aja yang dia kuliah nggak gengsi ya. Jadi kita menjadi agen of change. Iya, tapi mungkin itu rasionalisasinya sebanding Pak, karena kita mungkin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, jadinya kita merasa apa yang substansial aja yang kita lakukan gitu. Jadi kita bisa menurunkan gengsi itu tadi juga, karena kita punya apa ya, basis pemikiran yang jelas gitu. Kalau nikah substansinya apa, ya udah di KUA doang cukup gitu. Iya, cukup. Ya, karena orang yang mungkin tidak terfikirkan sejauh itu, ya udah yang diutamakan gengsinya itu tadi. Tapi pernah dengar nggak? Apa? Masalah resepsi itu jadi ladang bisnis. Maksudnya IO gitu atau resepsi ladang bisnisnya IO dan MUA ya, dong? Kalau enggak selain itu, kalau enggak ladang bisnis itu adalah acaranya orang tua. Ya. Kalau saya mendefinisikannya menuruti gengsi orang tua itu tadi. Karena mungkin mereka selama hidup tuh udah nge-build something kayak di lingkungannya mereka orang terhormat gitu loh Pak. Jadi kayak semuanya harus diundang, semuanya harus tahu kalau anaknya nikah gitu mungkin ya. Selain itu kan biasanya ada amplop kan. Oh, ke situ arahnya. Ya, ada amplop. Itu banyak sih Pak. Karena acara resepsi itu kan biasanya tuker uang, kita nabung toh. Kita datang ke orang amplop, nanti ketika kita acara balik lagi. Bener. Kalau kita nggak acara nggak balik duit kita. Oh, gitu ya ternyata. Kalau di beberapa masyarakat ya, di desa, beberapa desa itu kayak gitu yang kulihat. Jadi memang budayanya ya kayak gotong royongnya kayak gitu. Kayak kita nyumbang nanti balik lagi. Makanya ada catatan-catatan itu. Catatan maksud amplop itu dicatat biasanya. Orang ini nyumbang buku tamu segini. Maksudnya? Iya. Di buku tamu itu ada buku tamu kan tanda tangan doang. Bukan buku tamu, ketika nanti kita buka amplop kan ada nama-namanya itu. Kita catat orang ini nyumbang segini. Jadi ketika besok dia acara, kita nyumbangnya segitu juga. Sama gitu ya. Yang ku tahu kayak gitu. Ada yang gitu ya Pak ya. Berarti emang ya udah kayak nabung sama ya. Iya, itu budaya di beberapa masyarakat kayak gitu. Tapi katanya kalau di kota enggak sih, katanya loh. Di kota enggak, ya mungkin tergantung konsep acaranya. Ada juga yang enggak nerima amplop sama sekali Pak. Acara pernikahan yang mungkin mereka udah besar sekali, kaya gitu ya. Jadi kayak bener-bener nggak ada tong amplopnya itu atau krisnya, udah nggak ada, kayak bener-bener tamu itu ya udah nikmatin aja nih acara gitu. Kalau aku amplop kosong ngeprank itu namanya. Yang penting kalau kosong nggak usah dikasih nama. Iya ya. Kalau lagi nggak punya uang, nanti ditanya, kalau ditanya kok kosong ya, lupa diisi. Oke. Ternyata ada yang kayak gitu. Berarti kalau nggak resepsi kita nggak dapet amplop itu tadi ya? Mungkin
Gimana nih? Jadi tetap mau di KUA aja atau? Ya tergantung nanti lingkungannya. Ya, tergantung diskusinya ya. Iya. Kalau aku sepakat sih, kalau resepsi itu nggak usah berlebihan. Iya. Kayak di Jepang kayak gitu kan sama dia. Kalau luar negeri kecil mereka kan keluarga inti doang. Gitu ya. Justru ini pernah dengar gak sih Pak di FYP TikTok tuh ada yang, jadi ada konsep pernikahan yang konsep Disney. Jadi perempuan jadi princess Disney gitu, cowoknya jadi cowok di Disney. Udah semegah itu ternyata tahun 2 tahun tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Karena apa ya, kayak konsep itu viral tapi ternyata tidak long lasting gitu. Jadi orang-orang tuh kadang jokesnya sekarang, kalau kalian punya konsep pernikahan Disney mending ganti. Mending ganti karena pada gagal gitu kan. Ya bukan sesuatu yang harus dipercaya ya, cuman itu pelajaran aja nggak sih. Kalau kita hype banget, gede-gede banget, udah habis duit banyak, ternyata after weddingnya itu nggak dipikirin gitu kan. Justru sebelum nikah, sebelum bahas tentang konsep pernikahan, bahas dulu kita cocok gak sih gitu, maksudnya secara ngurus uang tuh kita cocok nggak, atau visi ke depannya tuh sama nggak gitu nggak sih yang lebih penting. Ngomongin pasangan, emang kita sudah siap? Emang sudah ada yang mau diajak? Teorinya ada, orangnya. Ya kamu kan udah ada. Nunggu apa lagi? Nunggu ditanya. Tentang pernikahan. Katanya nikah itu ada namanya pranikah. Pernah dengar nggak? Perjanjian pranikah itu? Iya. Iya. Saya tertarik banget itu. Kayaknya harus bikin sih Pak. Apa itu yang dipahami tentang hal itu? Kalau di FYP TikTok sesempit ilmu saya itu kayak perjanjian untuk nantinya misalnya nauzubillahnya cerai gitu. Jadi ini harta itu jelas gitu pembagiannya. Ada yang dari awal emang punya istrinya doang. Ada yang didapatkan setelah mereka berumah tangga bareng gitulah, misal bisnis bareng itu nanti dibagi berapa gitu. Dan perjanjian lain, misalnya ketika cerai itu karena perselingkuhan, berarti nanti kamu gak dapet apa gitu gak sih Pak? Saya belum pernah lihat bentuknya, tapi dijelasin sama FYP kayak gitu, dan pengen belajar sih sebenarnya. Memang benar itu. Setahu aku juga ya, yang memang konsentrasi hukum keluarga itu perjanjian pranikah untuk beberapa orang itu sangat penting. Salah satunya mungkin hampir udah disebutin ya, cuman ada yang hal-hal krusial juga, kayak utang piutang. Ya, ternyata suami kita punya utang gitu ya? Iya, otomatis ketika itu udah ada perjanjian, utang tersebut dari suami ya udah suami, istri nggak ikut-ikutan. Jadi nanti kalau bermasalah istri nggak bisa ditagih. Misal rumahnya itu punya istrinya, berarti nggak bisa disita dong Pak? Nggak bisa. Harus. Karena kalau kita nggak membuat hal itu, mungkin nanti ketika kita sebelum menikah nggak ada utang, ketika nikah ada utang. Itu kalau utangnya salah satu dari kita, itu nanti tanggung jawabnya 2 orang. Iya. Jadi ikut kena dampaknya gitu ya Pak? Selain hal itu juga nanti ya berurusan dengan harta-harta tadi juga sangat. Iya. Karena nanti banyak sekali permasalahan itu karena nggak ada perjanjian, itu saling klaim harta. Ribut lah ya, gono gini gitu ya. Kita pun bisa kalau ada perjanjian dari awal, ya udah nggak ada harta rugi. Oh bisa ya? Bisa. Memang udah dibagi dari awal, nanti kalau saya gajinya segini ya untuk saya semua. Ya. Berarti disarankan ya untuk bikin ya mungkin ya? Lebih baik saya rekomendasikan. Tapi gimana menjawab yang kontra Pak? Jadi ada yang kontra tuh, udah suami istri ya berarti hartanya buat barengan dong, ngapain sih ribet-ribet pakai pranikah? Atau ada juga
FYP itu lewat. Jadi perempuan dan laki-laki udah persiapan nikah. Perempuannya minta perjanjian pranikah dan cowoknya bilang, berarti nanti aku nggak dapet apa-apa dong gitu kalau kita bikin pranikah. Kayak seolah-olah dia punya rencana untuk berselingkuh atau bercerai gitu kayak. Jadi dia nggak mau bikin pranikah karena itu menurutnya merugikan pihak laki-laki. Padahal kan yang salah kan yang harusnya menanggung, maksudnya kalau misal perempuan yang selingkuh berarti bisa dibikin perjanjiannya mungkin dia nggak dapet apa gitu kan, bisa kan sebenarnya. Cuman ya itu, jadi orang-orang tuh pada kontranya itu tadi, karena ngapain sih udah suami istri aja hartanya punya barengan dong. Terus yang kedua itu akan merugikan laki-laki. Emang bener kayak gitu? Kalau masalah itu sebenarnya lagi-lagi subjektif. Artinya tergantung pasangan mereka yang bersangkutan. Perlu gak mereka? Cuman kalau kita melihat secara umum ya, ataupun secara pribadi sendiri, perlu. Kalau dia menolak, artinya punya banyak pertanyaan dong kita ya. Iya. Kenapa nggak berani? Iya. Punya tendensi untuk melakukan kesalahan yang mungkin menimbulkan perpisahan. Iya. Dan itu pun kan kesepakatan bersama, artinya kita membuatnya bersama-sama. Dirimu punya keinginan seperti apa? Ya diutarakan lah ya. Ya kita cocokkan, kita cari pasnya di mana. Dan itu adalah bentuk komitmen untuk membuat keluarga yang harmonis juga. Ya, tertata. Cukup ya ini ya. Oke, aku mau ini deh, Pak. Nanti konsultasi di belakang perjanjian pranikah itu. Iya. Mungkin udah mendekati soalnya. Ya, oke, thank you. Thank you. Terima kasih. See you in the next content. Ini namanya Bita ya. Saya temennya, jangan salah paham. Kemarin ada konten sebelumnya rame itu. Konten sebelumnya? Mbak Riana? Ya. Senior kita itu, kita pernah ditindas bareng. Iya, jadi apa ya namanya, operasional ya. Operasional tuh galak pokoknya. Udah.